Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dari Mimbar Manna Klasis Makassar. Saya rindu menjumpai Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru di hari ini. Terima kasih Bapa sudah menyertai kami sepanjang malam yang lalu dalam istirahat kami masing-masing. Dan kini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan segar untuk melanjutkan kehidupan kami dan berbagai aktivitas kami di hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu yang akan kami baca di hari ini menjadi bekal kami dan pedoman kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal 13 ayat 24, Bapak Ibu dan Saudara sekalian berbunyi, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Sekali lagi saya baca, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kalau saya boleh bertanya, bolehkah memukul anak? Saya percaya saya akan menemukan dua jawaban. Tidak dan ya. Tidak, alasannya mungkin ini bukan zaman penjajahan. Karena memang dulu saya mendengar dari papa saya, pada waktu mereka di sekolah dulu, kalau mereka melakukan kesalahan, guru-gurunya memang akan mendidik mereka dengan keras. Seringkali kalau ada kesalahan yang dibuat oleh para muridnya, guru tersebut akan meminta menjejerkan jari-jarinya di atas meja, lalu dipukul dengan menggunakan mistar. Ataukah disuruh berdiri di pojok ruangan dengan kaki, mengangkat kaki sebelah. Dan berbagai bentuk disiplin yang lain. Nah, itu katanya sudah ketinggalan zaman kalau itu diulang lagi pada zaman ini. Tetapi yang mengatakan ya, karena memang sudah menjadi pengalamannya. Sebagai orang tua dulu juga kami dibuat begitu, maka sekarang bolehlah jika itu dilaksanakan. Saudara sekalian, menariknya Amsal pasal 13 ayat 24 yang kita baca hari ini, dua frase yang penting untuk kita renungkan. Yang pertama, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Artinya, siapa yang mengasihi anaknya akan menggunakan tongkat. Selanjutnya, siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara sekalian, dari frase ini kita belajar bahwa prinsip mendisiplin, mendidik anak dengan tegas, sesuatu yang harus dilakukan. Untuk itu ada tiga hal yang ingin saya sampaikan terkait ayat ini. Yang pertama, mengasihi anak berarti mendisiplin dengan tegas. Saudara, disiplin dari bahasa Latin berarti mengajar. Jadi disiplin dapat diartikan pembinaan atau ajaran yang menolong membentuk seseorang agar ia tahu bertanggung jawab atas kelakuan hidupnya. Jadi pendisiplinan adalah upaya untuk membentuk sikap, watak, dan sifat yang diingini. Saudara sekalian, untuk hal itu, disiplin diperlukan oleh karena Allah sendiri sebagai teladan bagi kita. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan bahwa Allah menghajar setiap umatnya yang dianggapnya dengan anak, sebagai anak. Bahkan dikatakan ia menyisah anak-anaknya karena ia mengasihinya. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah pun menghendaki setiap orang tua mengasihi anaknya dengan cara mendidik dengan tegas. Di Alkitab kita menemukan ada orang tua yang dengan tidak tegas mendisiplin anak-anaknya. Imam Eli. Waktu itu ia menjadi imam besar di Silo, saudara sekalian. Sebagai imam besar, ia diminta oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Dan dalam pelayanan ini ia dibantu oleh anaknya namanya Hofni dan Pinehas. Tapi sayangnya kedua anaknya ini tidak berlaku sebagaimana seharusnya seorang imam. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12-17 di sana ada catatan bagaimana mereka meremehkan Tuhan dengan mengambil korban persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Bukan hanya dalam hal ini, Hofni dan Pinehas juga melakukan dosa persinahan dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Ayat 22. Saudara sekalian, menariknya, apa yang dilakukan Imam Eli ketika ia mendengar kabar
tentang kejahatan anak-anak yang sangat meremehkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, dan melaksanakan dosa-dosa seks yang tidak wajar. Dalam ayat 23 dikatakan, Imam Eli hanya menegur anaknya dan mengatakan, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Jangan begitu anak-anakku. Bukankah baru-baru yang ku dengar itu? Bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Bahkan di bagian lain di ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan begitu murka dan akhirnya mengatakan, "Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka." Imam Eli pada waktu mendengar anak-anak yang melakukan kesalahan, ia tidak berusaha untuk menegur anaknya dengan tegas dan mendisiplinnya dengan baik. Dan akhirnya anak-anaknya sangat mempermalukan Tuhan. Dan Tuhan menarik perjanjiannya. Bahwa Imam Eli yang seharusnya menjadi imam untuk selama-lamanya beserta keturunannya sebagai imam di rumah Tuhan. Kemudian Tuhan menarik itu dan memberikannya kepada Samuel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, setiap kita yang dipercaya oleh Tuhan sebagai orang tua, baik di gereja maupun di rumah dan di sekolah, ingatlah bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban kita dalam hal ini. Dan biarkanlah kegagalan Imam Eli menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang kedua, mendidik dan mendisiplin pada waktu yang tepat. Saudara sekalian, seringkali maksud orang tua untuk memarahi, menghukum, dan mendisiplin anak-anaknya tidak berfaedah karena tidak dilakukan dengan cara yang tepat atau tepat pada waktunya. Misalnya menghukum anak-anak di tempat umum. Anak-anak yang sudah tahu rasa malu akan malu bila harus ditegur di depan teman-temannya atau di depan umum. Atau menghukum anak-anak yang masih kecil karena ia ompol di gereja. Padahal kita tahu bahwa anak-anak yang di usia kecil ia belum bisa mengontrol otot pembuangan dari dalam tubuhnya. Kalau orang dewasa, saudara sekalian, kita bisa. Kalau kita ingin membuang air kecil, tapi kita masih di perjalanan, kita bisa tahan sampai di rumah baru kita keluarkan. Tapi anak-anak tidak bisa hal itu karena kapasitasnya untuk mengontrol bagian pembuangan dari dalam tubuhnya belum bisa. Maka jikalau ada orang tua yang marah karena anak-anaknya ompol di sembarang tempat, sebenarnya siapa yang harus dimarahi? Ya. Ataukah memarahi anak-anak kalau ia menjatuhkan piring dari meja. Saya rasa hal-hal ini bukanlah sesuatu yang disengaja oleh anak-anak. Menghukum anak hanya karena sifat kekanak-kanakannya, atau hanya karena mengerjakan sesuatu yang tidak disengaja, atau karena tidak mampu mengerjakan sesuatu, bukanlah saat yang tepat dan cara yang tepat untuk mendisiplin anak-anak. Yang ketiga, saudara sekalian, disiplin menggunakan penguatan dalam aspek positif. Saudara ingat bahwa anak-anak lebih mudah belajar dari peniruan atau imitasi atau teladan. Karena itu, orang tua yang ia lihat taat dalam kehidupan sehari-hari kepada Tuhan akan menjadi modal baginya untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara sekalian, jikalau kita ingin menghendaki anak-anak kita taat kepada Tuhan, berikanlah modal. Sebab anak akan mudah menerima apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang dilihat dari cara berelasi dengan orang tuanya, ketimbang memberikan petua-petua atau nasihat-nasihat. Jadi jadikanlah hidup kita ini sebagai teladan yang hidup. Bagaimana anak-anak mereka mengasihi Tuhan dan taat kepadanya. Saudara-saudaraku, jangan lupa bahwa jikalau kita melakukan pendidikan aspek disiplin, ada dua hal. Penguatan di area positif yang disebut dengan reinforcement positif dan reinforcement negatif atau penguatan di area-area negatif. Semua orang tua bisa melakukan penguatan di area negatif dengan memarahi, mengkritik, mengomeli anak pada waktu melakukan kesalahan. Tapi sayangnya tidak semua orang tua bisa menerapkan penguatan di hal-hal positif yang dilakukan oleh anak. Dengan mengucapkan terima kasih banyak pada waktu anak-anaknya berhasil melakukan sesuatu yang baik. Dengan memuji dia kalau ia tahu bahwa anak-anaknya berhasil melakukan apa yang diingininya. Ataukah minta maaf kalau ia salah. Kalau orang tua biasa mengakui kesalahannya, mudah bagi si anak untuk mudah mengakui
jika ia salah. Mudah untuk mengatakan maaf jikalau ia melihat teladan itu dari orang-orang tuanya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, marilah kita menjadikan kehidupan kita yang nyata bagi anak dalam hal disiplin. Kalau anak melihat orang tua yang saleh kepada Tuhan, modal baginya juga untuk hidup saleh kepada Tuhan. Jikalau orang tua melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, anak pun akan cenderung melakukan hal yang sama. Karena anak lebih mudah belajar dari tindakan yang nyata daripada hanya sekedar kata-kata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ingatlah kita sebagai para pendidik, orang tua di rumah, orang tua di gereja, atau orang tua di sekolah. Tugas ini akan menjadi pertanggungjawaban iman kita kepada Tuhan. Kelak nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. Karena itu seberapa seriuskah kita dengan tegas, dengan cara yang tepat, dan dengan teladan hidup yang baik, mengatur, mengajar, mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi pribadi yang juga taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Tolonglah kami supaya kami menghidupi firman ini. Terima kasih untuk tugas tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang dewasa. Kiranya kehidupan kami menjadi guru, menjadi teladan yang hidup bagi setiap orang di sekitar kami. Supaya mereka belajar sesuatu yang disiplin dari hidup kami. Mampukanlah kami untuk menjadikan hidup kami sebagai orang yang taat kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami belajar mendisiplin dengan kuat, mendisiplin dengan tegas, mendisiplin dengan keras pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat kepada setiap anak-anak kami yang membutuhkannya. Ampunilah kami ya Tuhan kalau kadang-kadang kami seperti Imam Eli, yang gagal, yang lalai, yang lembek dan tidak tegas, menegur, mengkritik, memperbaiki anak-anak kami jikalau mereka melakukan kesalahan. Sertailah kami ya Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Sertai, pimpin, dan tuntun sepanjang hari ini umat-umat-Mu yang akan melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.